bangunan kayak di Palestina itu ya, kena penyakit mulus, perutnya sakit banget sampai meninggal, ataukah ditusuk atau mati karena cintanya sama seorang sampai mati, bukan karena cintanya banget ditolak gantung diri. Nah itu beda lagi urusannya. Bunuh diri namanya. Jangan ada jangan. Karena kena penyakit cinta sampai mati, itu juga maksudnya syahid. Atau seorang wanita yang diceraikan mati, diceraikan kemudian mati, meninggal, itu semuanya termasuk mati mendadak. Itu bentuk mati syahid semuanya. Hanya saja yang mereka tadi itu tetap dimandikan, disolatkan layaknya mayat-mayat yang lain. Tidak seperti orang yang mati syahid melawan orang-orang kafir. Tidak seperti itu. Tapi hitungannya mati syahid juga. Maknanya syahid itu apa? Karena mereka itu hidup di mata Allah, di sisi Allah, maka dikatakan ahya inda rabbihim yurzaqun, mendapatkan rezeki dari Allah, sehingga dikatakan syuhada atau syahid atau syahada. Terus kalau ada orang yang mati di dalam memerangi orang-orang kafir, tapi kepelayu, merasa kalah, mundur, ataukah mungkin melawan orang kafir, iya, tapi dalam hatinya ada rasa sombong atau pamer, maka ini penyakit hati namanya. Tapi secara zahir memang matinya mati syahid, hukumnya sama, tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan. Urusan dia sombong atau enggak itu di mata Allah. Yang jelas dia itu syahid dunia juga syahid akhirat. Hanya saja pertempuran dia melawan orang kafir ada niatan yang tidak baik, tapi secara hukum dia mati syahid. Wallahu a'lam. Terus kalau ada orang mati melawan orang kafir, bisa berpil kita ala wajil mardhah, ya memang betul-betul karena melawan orang kafir kemudian jatuh sakit, kecapean, atau mungkin kena pukul, ujung-ujungnya mati, ya. Itu pun dihukumi mati syahid. Syahid dunia juga syahid akhirat. Seperti halnya orang yang lalu musyrik, dibunuh orang musyrik, atau kena pedangnya orang Islam sendiri, temannya nyabutkan pedang malah meleset kena sampingnya, ya kan salah, nggak sasaran, berarti tidak sengaja juga. Atau dia memukulkan pedangnya ke orang kafir, mental kena dia mati, gitu. Bisa jadi kan itu kayaknya saking berkecamuknya kan, bisa jadi. Atau mungkin dia jatuh dari kudanya sehingga mati, ataukah mungkin malah kudanya ngamuk kemudian dia jatuh, bisa jadi, banyak kejadiannya. Mungkin bisa jadi jatuh malah terlempar ke jurang, mati. Itu semuanya bentuk seperti itu juga hukumnya mati syahid, karena dalam rangka melawan orang-orang kafir. Begitu juga kalau umpama ditemukan ada orang mati di medan pertempuran, ya, pas lari tunggang langgang umpama begitu. Ini orang mati nggak tahu sebabnya apa nih, ketusuk apa-apa nggak, kayak dilihat sih nggak ada, kemar-kemar nggak ada. Lalu mereka
mereka di tengah ketika sudah selesai kecamuknya perang ini. Sahabat kata alaihi atadam amla, walaupun nggak ada bekas darah sekalipun ya, karena memang dohirnya dia mati dalam pertempuran, maka ini matinya juga dihitung mati syahid. Ya nggak perlu dimandikan, disolatkan, nggak perlu. Ya. Yang mati balik ataukah anak kecil, merdeka, budak, laki, perempuan, pokoknya kalau mati dalam pertempuran lawan orang kafir semuanya dihukumi mati syahid. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah menyampaikan lam yuwasil pernah terjadi Nabi juga ketika terjadi pertempuran Uhud, beliau tidak memandikan orang-orang atau sahabat-sahabat yang wafat di medan pertempuran Uhud itu. Nabi juga tidak mensolatkan mereka, memandikan tidak, mensolatkan tidak. Ini pernah dipraktikkan Nabi dulu ketika pertempuran Uhud. Wallahu. Kemudian kalau ada orang mati ya, di medan perang, bukan sebab perang tapi matinya ya, memang bawaannya udah demam tinggi dari rumah, maksain berangkat melawan orang kafir, atau mungkin malah kaget mati. Jadi udah sampai medan pertempuran, lihat orang kafir kaget, jantungan mati. Itu bisa jadi, ya kan? Kemudian bagian fi hayatul mustaqirah badan. Dan seperti itu kan bukan karena peperangan namanya itu. Ya. Maka ini tidak bisa dihukumi mati syahid. Bisa jadi belum nyampe tujuan mati duluan, kecapean mati. Tapi yang jelas pahala niat berjihad sudah dapat. Tapi itu kan mati syahid belum dapat karena belum ketemu musuh, bisa jadi ya kan? Atau kan tadi kan bahasanya mati mendadak, atau kan karena sakit yang diderita dari rumah, maka itu tidak dihitung mati syahid. Kemudian kalau kena luka ya, perang luka wama tabadal kita, tapi nggak langsung mati, pulang meninggal gitu. Jadi lukanya kebawa pulang baru meninggal, umpama begitu. Fa'in qata'a bimati min tilkal jirahah, kalau memang matinya karena memang luka itu ya. Wa baqiya fi hayatul mustaqim badan dzahar. Dan memang pas pulang itu masih ada harapan umur panjang, masih ada harapan umur panjang, tapi ternyata ya memang karena luka itu kemudian dia mati. Matinya bukan di tempat medan tempur, tidak, di rumah. Maka ini laisa bisyahidin, bukan dihukumi mati syahid. Karena luka di medan pertempuran, dibawa pulang, kemudian lama, setengah bulan kali, ya kan? Nah, kalau wafat meninggal itu tidak dihukumi mati syahid. Allah a'lam. Wa in qasura az-zaman. Malah di sini walaupun antara dari medan pertempuran sampai rumah ya nggak jauh ya, itu pun tidak bisa dikatakan mati syahid. Wa in baqiya ayyaman falaysa bisyahidin bila khilaf. Apalagi kalau berhari-hari luka itu diderita, jelas kalau sampai mati berhari-hari baru meninggal, maka itu jelas tidak bisa dinamakan mati syahid. Perlu diketahui juga bahwa ya, zahirnya syahid ini mutlakkan, yashmal al-syahid al-junub ya. Sekalipun junub ya masuknya syahid ya. Karena dulu ada pernah kejadian Sayyidina Abdullah itu pas lagi kumpul sama istri, ternyata ada panggilan jihad dari Nabi, langsung bergegas, nggak sempat mandi, berangkat. Terus sahabat seperti itu. Ternyata pas berangkat meninggal, wafat syahid.
jelas itu al-malaikatu tughsilu. Ketika Nabi ditanya, ternyata yang memandikan jenazahnya Sayyidina Abdullah itu para malaikat. Nah, jadi dimandikan secara gaib oleh para malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian sekarang tadi katanya termasuk sikot. Sikot itu bayi kurang atau keguguran ya bahasanya. Ini ada dua keadaan. Kalau bayinya keguguran, yang kedua keadaan yang pertama ayastahillah ya. Ayat yang fa'asal tahu berbuka. Jadi bisa nangis pas lahir. Ataukah mungkin nggak nangis, tapi nyusup gitu. Nggak ada nangis, nggak ada, tapi sempat nyusup. Ataukah mungkin cuma sekedar melihat dunia, ya, matanya melek. Ataukah mungkin gerak dengan gerakan yang mungkin mancal-mancal, ya, yang menunjukkan dia itu hidup, kemudian gak lama meninggal. Maka ini keadaannya ya jelas harus dimandikan, disolatkan. Ya, gak ada perbedaan pendapat di sini. Karena memang nyata jelas lahirnya dalam keadaan hidup, ya, maka itu dimandikan jika disolatkan. Sekarang dalam hadis juga memang disebutkan kalau ada seorang anak yang istahalla nangis, ya, wanita wasuli alaihi, maka itu meninggal disolatkan. Ini riwayat Imam Nasai, Ibnu Hibban, Hakim, beliau mensolatkannya. Wallahu a'lam. Ibnu Mudir beliau mengatakan, ya, nah, ini juga dalam syarah Muhadzab. Ya, Imam Nawawi juga mengatakan anal ijma' mun'aqidun ala shalah ala mithli hadza wa ala tafsilihi. Memang jelas disolatkan juga dimandikan, disolatkan. Yes, ulama besar menghukumi kalau memang nangis keluar apakah tanda kehidupan ada, itu ya dimandikan, disolatkan. Keadaan yang kedua, kalau layak buat hayatul istahillah wala yaqdur, gak ada nangis, juga gak melek matanya, juga gak netek, dia benar-benar mati, berarti meninggal. Fayuqdar, maka ini dilihat juga in uliya an amaratil hayat. Kalau memang betul-betul gak ada tanda kehidupan, ya, detak jantung juga udah gak ada titiknya, udah lurus saja, ya, maka ini ya jelas ya, illam yaqum hatta yaqfiru. Kalau memang belum sampai waktu ditiupkannya roh, yaitu 4 bulan kan, ya, 4 bulan lebih itu waktu ditiupkannya roh. Kok lahir? Ini nggak perlu disolatkan. Dalam kitab Raudhah nggak ada pertentangan para ulama, nggak dimandikan, nggak disolatkan. Ya, anal usul akhafu minas shalah. Wa li hadza yughsal ad-dhimmi. Kemudian walau shalah alaihi. Kalau dhimmi, kafir dhimmi bagaimana? Nah, orang kafir nggak usah dimandikan, nggak apa-apa. Nggak usah dimandikan, nggak apa-apa. Nggak usah disolatkan. Tapi ada yang mengatakan ya walaupun kafir dhimmi ya kayaknya dimandikan, tapi kalau disolatkan nggak usah. Ini tadi kalau belum sampai 4 bulan, maka itu nggak ada kewajiban untuk memandikan juga mensolatkan. Tapi kalau sudah sampai 4 bulan usianya itu dalam kandungan ditiupkan roh, maka ini ada 2 pendapat. Lalu sholat alaihi, yang pertama tidak perlu disolatkan, tapi dimandikan, nggak usah disolatkan. Kalau indah taraja atau taharraka musalla alaihi al-adhar wa yughsal al-madhab. Nah, kalau di dalam kandungan sudah gerak-gerak, ternyata tiba-tiba nggak ada sama sekali, maka ini yusalla alaihi, disolatkan. Nah, ini ingat-ingat kalau kejadian seperti itu, nah, nggak usah bingung. Kalau umpama memang ada gerakan, berarti kan sudah lebih dari 4 bulan. Nah, ternyata keluar udah
daging kempel gitu kan, maka ini cukup dikubur saja, yes, apa adanya. Ya. Mau dikafani ya nggak apa-apa, enggak juga nggak masalah. Ya, pokoknya dikubur. Ya. Ba'da dulu dikhakilatannya membuat takfir. Nah, kalau memang udah nampak Bani Adam ciptaannya, ya, ada tangan, ada kaki, tapi kecil jempol, ya, maka ini ya dikafani juga dimandikan, dikafani dimandikan dulu baru dikafani. Ini wallahu a'lam ada pendapat seperti itu. Oke. Nah, dikit aja ditanyakan. Sampai sini ditanyain. Ini penting nanti kalau kejadian jangan lupa nanti. Iya, kalau jadi amin. Ya ada. Nah, tambah dikit. Nah, apa? Ya, ya tambah dikit. Wa yusallu mayyit bi turab wa yakunu fi awwali muslihi sidran wa fi akhiri syai'un yasirun al-kafur. Mayit dimandikan ganjil. Biasanya satu bak, 3 bak. Jadi airnya 3 macam. Ya. Dan di sini yakunu fi awwali muslihi sidrun, yang air yang pertama itu air dicampur daun bidara. Yang terakhir itu dicampur pakai kapur, tapi dikit aja, jangan sampai berubah airnya. Karena kalau sampai berubah airnya, ya kan, jadi nggak suci mensucikan. Kayak layaknya air teh, ya gitu. Maka campuran kapurnya tidak sampai merubah warna air. Ini juga sebenarnya sudah. Apalul rusli, buat mana dikro apalul rusli. Wa amal malu faumur kathira, sempurnanya memandikan banyak. Ya. Di antaranya yang disebutkan oleh Syekh itu pengarang kitab ini, yughsal ba'da tawaddi rasahu tsumma lihyatuhu bi sidrin, ya. Wa fatma wa nahwihima. Nah, ini cara mandikannya. Jadi setelah dimandikannya itu kapan? Setelah dibersihkan. Setelah dibersihkan mungkin bisa sampai diwuduin, baru dimandikan. Layaknya kita itu kalau mau mandi jenabah itu kan disunahkan wudhu dulu. Ya. Ternyata khasiatnya itu ya ada dalam segi kesehatan. Kalau langsung mandi biuk tanpa didahului wudhu itu bisa jadi membekukan darah. Ya. Tapi kalau dimulai dengan wudhu dirangsang dulu dinginnya itu, ya badan tidak kaget gitu kan. Itu ternyata ada baiknya seperti itu. Bisa jadi ketika disiram kepalanya langsung darah beku, akhirnya terjadi penyakit yang enggak. Jadi dimandikannya itu setelah dimundukan. Sunnahnya bagusnya seperti itu. Dibersihkan semuanya dari kepala sampai jenggotnya, ya, dengan tadi yang dicampur daun bidara tadi, sampai jantung hidungnya itu lubang-lubang hidung dibersihkan. Kemudian dibasuh sebelah kanan, kan kepala kanan baru kiri, ya. Semuanya disiram 3 kali. Ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, ya, cerita dari Rasulullah, pernah Nabi itu masuk kepada kami, ya, ketika lagi memandikan putri Nabi SAW. Beliau mengatakan, itu mandikan putri saya 3 kali, 5 kali juga gak apa-apa, atau mungkin lebih juga gak apa-apa, kata Nabi begitu. 3 kali, ataukah 5 kali, ataukah lebih gak apa-apa. Inro'aitun nadalika bimain wasidrin waja'abna fil akhirat kafur. Kalau memang kalian, ya, buat ada yang dicampur pakai
rambutnya dipintal, apa itu dikelabang ya, 3 tempat ya. Di sebelah kanan, kiri, pas kalau dibahasakan sumur, tempat sumur, kanan kiri sini tempat sumur. Kemudian yang satu di sini, di buntut, sini di kelabang, kemudian di alqainaha khalfaha, kemudian disingkapkan ke belakang. Ini kalau mau sunnah, kalau wanita itu di kelabang begitu nggak apa-apa ketika meninggal. Ya, rambutnya di kelabang 3, dipas sumurnya, kemudian diguncang, kayak pemberian nanti. Disunahkan juga disisir. Kalau memang ada jenggotnya, ya disisir. Kemudian kepalanya juga disisir. Ikan alih sya'ar kalau memang ada rambutnya. Kemudian sisirnya jangan sisir kayak kita. Sisirnya itu yang arang-arang. Jangan sampai sisirnya sampai muncit-muncit, ya. Nyangkut-nyangkut, waduh sakit itu mayatnya. Jangan sampai nyisirinya sampai ketarik-ketarik kepalanya. Itu sakitnya luar biasa tuh. Iya. Jadi sisirnya itu mungkin bisa jadi begini aja tuh, warang-warang. Ya, jadi jangan sampai keuncit-uncit apa namanya ketarik-tarik. Itu kesakitan, kasihan. Jadi pakai sisir yang giginya itu arang-arang, jangan yang rapat. Dan itu caranya lembut. Kalau bisa jangan sampai ada yang rontok rambutnya. Rontok nggak apa-apa, tapi kalau bisa jangan sampai rontok. Kalau sampai ada yang rontok berarti kencang menyisirinnya, begitu. Makanya begitu, sakitan. Nah itu kalau ada yang rontok, dibalikin maknanya udah dibalikin aja. Umpama ada yang rontok ketika dimandikan ataukah setelah dimandikan ada yang rontok, diambil, dikumpulin, dimasukkan ke kamar. Seperti itu, jangan diambil, dibuang sekalian, jangan diambil. Kalau di kamar. Ini ikroman di hadil ayat, ada jajaran Rafi beliau itu bentuk memuliakan jenazah. Imam Nawawi juga sama. Wallahu wa alam anna yajibu al-ihtiras an qubdihi ala wajhihi fa inna faida wa salahu bisitir wa ami aiza azan la dalika thumma pada sore sallallahu alaihi. Nah, hati-hati wajib untuk hati-hati ketika mayat itu di tengkurapin. Kan kalau apa namanya kan seperti itu mesti ada ditengkurapin, ada didudukin apa itu, nah, seperti itu hati-hati banget. Mana bahasanya wajib untuk hati-hati. Faidah wasal bisitir ta'alamu azala dalika yang pada sore wasal bilma. Jadi pakai daun kejaran, kemudian pakai air bersih biasa, kemudian